Once in a while I feel like, ooh, I just wanna dance, I feel good. Koran. Korannya, Pak. Korannya, Bu. Ada kue lupis nggak? Saya dagang koran, Pak. Koran itu bukan dagang jajanan saya, Pak. Bang Koran, bisa jualannya di tempat lain nggak? Koran. Sabar, saya beli deh. Saya juga boleh beli. Oh, boleh. Beli. Oh, ini tanggal 14 November. Ya, tanggalnya Iya. Itu koran terbaru ya? Iya, bubar. Mau beli nggak, bubar? Coba dong mau. Ada majalah nggak? Nggak ada, habis tadi di tikungan situ. Diambilin anak-anak. Kamu tahu nggak sebetulnya tanggal 14 November itu hari apa? Hari, kalau nggak hari Selasa, hari Rabu ya? Bukan, peringati sebagai hari apa, Bar? Hah? Li, 14 tahu nggak? November, Ya, hari tahu ini. 14 November. Coba ingat-ingat dulu. 14 November saya syuting kelas internasional. Ya, bukan itu. 15 Maksudnya diperingati November hari apa? ulang tahun. Oh, memperingati hari diabetes dunia. Betul. Memang ya. 14 November itu. Itu cocok sama bubar ya, kayak dia tahu semuanya. Dia nggak tahu apa-apa, Bubar. Dia baca tadi. Oke. Tahukah kamu tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia. Hari Diabetes Dunia pertama kali diperkenalkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, World Health Organization, dan International Diabetes Federation atau IDF. Kampanye kesadaran diabetes ini diperkenalkan di tengah kekhawatiran akibat meningkatnya kasus penderita diabetes. Jadi tanggal 14 November sendiri dipilih sebagai Hari Diabetes Dunia karena pada hari tersebut adalah hari di mana Frederick Banting berhasil menemukan insulin yang sangat berharga bagi para penderita diabetes. Insulin ini adalah hormon yang diproduksi oleh sekelompok sel di dalam pankreas yang berfungsi untuk mengatur tingkat gula dalam darah. Dengan diadakannya peringatan Hari Diabetes Dunia ini diharapkan dapat mendidik, melibatkan, dan mendukung generasi muda dan masyarakat luas terhadap upaya pencegahan dan penanganan diabetes. Sama berarti ya. Kita semakin waspada dengan adanya Hari Diabetes ini. Iya, Tanggal sekali. 14 November. Nah, untung tadi ada tukang koran, kalau kita nggak tahu hari ini hari apa. Iya, suka lupa. Ada mau servis-servis nggak? Tadi kayaknya dagang koran ya? Iya, tadi Saya semua yang pokoknya ada duit, saya sikat, Pak. Wah, luar biasa. hampir sama Bapaknya saya, maruk Pak. ya. Iya, apa aja sih. Apa aja? Ada telepon nih Bang Andre. Hah? Aduh, yang mana yang bunyi ya? Kok dia tahu nomor telepon lo? Iya, gini anaknya Bang Andre. Ngapain dia nelpon lo? Nangis dia tadi. Masa sih? Dia endus-endus kucing tadi. Kenapa dia nggak nelpon ke gua? Kenapa nelpon ke sini? Nggak ngerti. Itu Jangan-jangan ini handphone gua dijual sama dia. diambil. Handphone siapa aja itu. Oh, Itu kepala. Mulut. dari kepala itu langsung masuk ke dalam hati kita. Hadi. Oh. Nah, gitu. Tapi kalau saya taruh di kepala kok pacar saya marah-marah ya? Kamu lagi selingkuh ya gitu? Halo? Iya, Nak. Kenapa, sayang? Apa? Digosok kucing? Kenapa digosok kucing? Kucingnya gosok-gosok. Iya. Begini aja, Kenzi. Kamu gak usah takut. Kucingnya kamu jual, kamu ganti kuda. Ya? Terlalu mahal. Oke. Terlalu Iya. mesti dipikirkan. Ini menjadi pernyataan semua umat ya. Kenapa kucing Semua itu umat? ya, selalu menggosok-gosokkan badannya ke kaki kita, Iya, kaki meja. Kenapa sih itu ya? iya. Karena dia apa ya? Karena dia susah untuk membalur balsem sendiri ya. Nggak ada balsem di kaki, nggak ada. Masa ada kucing di balsem? Iya, jadi Mungkin dia, Li, ada jawaban? Ya, Kenapa seperti itu kucing? kayak mungkin dia garuk-garuk merasakan mungkin kenyamanan atau Kenyamanan, dimanjakan kenyamanan. orang Oke. gitu. Mungkin dia suka Oke, ini ada gosok ya. keterangannya kenapa kucing sering banget menggosokkan badannya ke manusia. Jadi kucing memiliki beberapa kelenjar aroma yang berbeda di seluruh tubuhnya. Ada yang terletak di antara jari kaki, namun ada juga yang di bawah dagu, pojok mulut, sepanjang ekor dan telinga mereka. Tujuannya adalah sebenarnya untuk meninggalkan jejak aroma sehingga menandai bahwa manusia tersebut adalah pemiliknya. Oh, dia sebenarnya ngasih tahu sama kucing-kucing daerah situ. Ini majikan aku loh. Iya, menandai dengan aroma tubuh kucing ini juga Dia dilakukan tukang sebagai alat nandain, komunikasi ya. dengan kucing lain. Ini Jadi- kalau nggak salah kalau yang kucingnya semua manusia dia tandain itu berarti kelakuan si kucing garong. Iya, kelakuan si kucing garong. Jadi dia nandain ya, nandain ini orang ini siapa dengan cara mengelus-eluskan badannya. Begitu. Makanya kayak istri saya tuh suka ngelus-ngelus saya tuh dia nandain. Oh, ini Nandain suaminya. bapak ya. Oh, ada kan? Kemarin saya bingung, Pak. Ada anak-anak tetangga nanya saya. Dia kan main di tempat mainan tuh. Iya.
Tapi mau ngambil itu capit-capit boneka itu, tapi susah banget kata dia, sampai marah-marah dia digedor-gedor nggak begitu cuma. Oh, mesin capit itu memang sulit ya? Itu ada teoretikalnya tersendiri ya. Kenapa gimana, mesin Bubar? capit itu ketika mengambil boneka akan mendapat sedikit kesulitan? Iya. Nih, dia capit, ini boneka. Oh, yang di dalam game-game itu. Ya kayak tempat game kan ada yang masuk koin ding. Kadang-kadang keberuntungan bisa Iya. dapat, Tapi kadang-kadang juga sulit. soalnya capitannya nggak gitu kuat sih, cuma Iya, begini cuma doang. gitu doang. Gimana tuh? Ya ini saya beresin aja dulu dah ini dah. Kalau gitu, tolong dijawab ya. Terus saya balik lagi. Bapak ini cuma nanya, bisa tinggalin. Selin banget Bapak ini. Biar saya yang Oke, jawab, oke, ya. silakan. Mesin permainan capit boneka di mall-mall itu merupakan salah satu permainan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Sebagian orang mungkin berpikir mereka harus punya keterampilan khusus atau paling tidak keberuntungan. Namun sebenarnya mesin pencapit boneka yang ada di mall-mall itu memang sudah dicurangi alias dibuat sulit untuk dimenangkan. Udah di setting itu. Ada yang disetting ya, ternyata beberapa di antaranya. Alat penjepit itu diatur supaya hanya bisa mengambil satu boneka setiap 21 kali percobaan. Selain itu, mesin itu juga diatur supaya bisa mengangkat boneka lalu menjatuhkannya kembali. Supaya si pemain berpikir, hampir aja berhasil mendapatkan boneka dan dia mendorong untuk lagi, dan terus lagi. Berapa koin yang bisa dihambur-hamburkan untuk permainan pencapit boneka ini? Berapa koin? Dan yang Anda dapatkan hanyalah boneka usang belaka dan Anda pun merasa kecewa. Koin yang sudah dihambur-hamburkan dan tidak mendapatkan boneka. Ataupun yang mungkin Anda mencoba permainan lain akhirnya. Dan yang didapatkan hanyalah tiket belaka. Begini ya Pak ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Nggak usah, Bu. Hah? Nggak usah, Bu. Gak usah, oke. Sabar. Nanti Bapak pohon, Ibu ini saya table. Iya, tidak. Seperti itulah ya. Tapi memang Ada beberapa saya di juga antara yang kerasa. di-setting. Benar ya? Lili pernah kamu nyobain itu kan? Iya, itu kan ada keluarga saya main berapa koin selalu gagal terus. Yang bagian boneka ya Iya, biasanya. yang bayar saya kurang aja. Nah, berarti intinya memang dia rugi ya. Iya. Jadi kalau 21 kali, kalau sekali main koin itu 10.000, berarti 210.000. 210.000 Harga itu. boneka itu hanya 150.000 Iya, sebetulnya kalau kita dan lihat. sudah betul, modal betul. untungnya ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan di segmen sebelumnya yang kenapa pencetan lift itu kalau ketika dipencet berfungsi atau enggak sebetulnya? Yang buka tutup itu ya. Buka tutup itu. Kadang-kadang kalau kita misalnya ya ada orang masuk, kita ada orang masuk kita pencet nggak ngebuka. Nggak ngebuka Kita ya. pencet-pencet tuh harus tuk. Yang Tapi tidak setahu saya, membantu. nggak terlalu pengaruh, cuman memakan listrik lebih. Katanya kalau lift Korea tertulis percuma kalau kita ketika sebelum tutup kita nggak usah pencet lagi karena itu memakan listrik lebih gitu. Katanya sih seperti itu. Coba. Jadi sebenarnya ada gunanya atau Research tidak? juga. Kita lihat dulu ya. Tombol tutup pada lift sebenarnya merupakan fitur yang sejak ada tahun 90-an dan sekarang telah ditiadakan. Menurut menekan tombol tutup pada lift tidak akan membuat lift pintu tertutup lebih cepat. Pintu lift harus terbuka cukup lama sehingga orang-orang dengan cacat fisik seperti di kursi roda bisa masuk ke dalam. Oh, jadi tombol tutup itu tidak ada guna. Kalau buka mungkin iya ya? Oh, Jadi yang walau tutup. tidak ada gunanya untuk sebagian orang benda ini benar-benar bekerja bagi para pemadam dan pekerja pemelihara lift. Namun dengan kode atau kunci tertentu. Tombol palsu ini sebenarnya diletakkan untuk alasan yang baik yaitu sebagai kontrol terhadap pikiran. Karena orang yang tidak memiliki kontrol pikiran dapat menyebabkan depresi. Tapi kalau kayak lagi di film, sinetron atau kalau yang dikejar-kejar kan, Percuma. Iya. kasihan ya. Hi, good morning, brother and sister. What up, man? It's good. Tapi good, man. Hello, mate. Ini yang di lampu merah, Senen nih. How are you? Halo, bro. I'm good, man. Ya. I wanna go to America. I wanna see the White House. You want to go to America? Yeah. Go lah. Kamu harus tahan air lah. I don't want. Why I must tahan you? Ayo mau lihat. Kenapa tuh White House warnanya putih? Karena kan white, putih. Kalau Iya, itu black kenapa house warnanya itu? hitam. Itu kenapa seperti itu? Ini Masa you pertanyaan. tidak tahu? Ya, I bukan orang sana. Coba you jelasin lah. Katanya you sering pulang pergi Amerika. You bohong aja you. Tipu-tipu. Iya. Oke lah, coba jelaskan lah. Bohong. Oke bro. Oke, iya. Kenapa gue jadi dipaksa begini harus tahu? Lucu banget. Itu kenapa ya? Ya, dari Tak, tadi blowannya cuma- bagus lagi ya rambutnya. Bagus ya. Lebih bagus loh dari bubar. Iya, saya tahu nih kenapa gedung putih di Amerika itu berwarna putih. Jadi gedung putih itu merupakan tempat tinggal resmi Presiden Amerika Serikat dan keluarganya selama masa jabatannya berjalan. Yes. Dan gedung putih didesain oleh seorang arsitek Irlandia bernama James Hoban. Oh, James Hoban bukan James Hobah.
Bukan. Ya, sobat. Dan dibangun antara 1792 sampai dengan 1800. Kenapa warnanya putih? Pada tahun 1812 terjadi perang antara Inggris dan Amerika. Banyak gedung di Amerika yang terbakar. Termasuk Dalam White House peperangan ya? termasuk White House ini. Mm-mm. Akibat kebakaran gedung tersebut, makanya gedung ini berwarna hitam. Hitam. Untuk menyembunyikan kerusakan, gedung tersebut diwarnai putih. Dari situlah muncul sebutan gedung putih di kalangan masyarakat Amerika. Awalnya tidak seputih itu mungkin ya, warnanya mungkin kayak abu-abu lah ya. Mungkin ya Setelah jadinya kebakaran. Saya juga mengetahui informasi soal gedung putih pernah terbakar itu dari sebuah film. Oh ya, film Ya, apa? White House Down itu yang Iya, iya, Channing iya. Tatum. Iya, iya, iya. Itu ada informasinya di situ. Beberapa film memang memberikan informasi seperti layaknya pagi-pagi ya, Iya, hadir iya. untuk mengengahkan Kan masyarakat. Oke, Tapi kalau mau jadi host ini harus begini ya. kayak gini. Oh, makanya saya nggak dipanggil-panggil. Saya siap kok. Oke, terima kasih loh Lin, Terima kasih sudah banyak. datang di pagi-pagi. Sukses buat kamu dan semua program-programnya ya. Oke, buat teman-teman pagi-pagi juga saksikan pagi-pagi. Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi hanya di NET. Pagi-pagi semangat! Once in a while, I feel like, ooh,